Pada tahun 58, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan bagi warga negara asing yang ingin menjadi WNI harus segera mengurus status kewarganegaraannya. Lalu banyak yang berbondong-bondong mengurusnya, termasuk orang-orang Cina ya, itu semuanya pada mengurus. Tetapi ada yang tidak mau mengurus, bahkan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu orang-orang dari Yaman. Mungkin saja mereka itu mengharapkan tuannya, yaitu Belanda, kembali lagi menjajah Indonesia, maka mereka tidak mau mengurus kewarganegaraannya menjadi WNI, dan menurut kabar tidak mengakui tentang kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya memberitahukan dan mengulasnya kembali, yaitu tentang status kewarganegaraan para habaib klan Pahlawi. Pada tahun 58, pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi WNA yang ingin menjadi WNI segeralah untuk mengurus kewarganegaraannya. Menurut pemberitaan saat itu langsung banyak yang mengurusnya. Contohnya orang-orang Cina, mereka itu dengan sadar dan mereka memang bangga dengan NKRI, mereka lalu mengurus menjadi kewarganegaraan Indonesia. Karena menurut sejarah juga banyak orang-orang Cina itu membantu berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Lain halnya orang-orang yang dari Yaman, para klan Pahlawi atau para Habib itu, mereka tidak mau mengurus menjadi WNI karena bahkan mereka itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena kedatangan mereka itu kan di bawah Belanda. Jadi mereka itu kan anteknya Belanda yang diangkat sebagai mufti-muftinya Belanda untuk menghalangi perjuangan pribumi Nusantara. Dan setelah Indonesia merdeka, mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Makanya mereka tahun 58 ada aturan dari pemerintah untuk segera melakukan syarat-syarat kalau memang ingin menjadi WNI, mereka tidak melakukannya. Nah, untuk itu hal ini ya tentang status para Habib yang sebenarnya masih WNA ini harus kita sebarluaskan. Sebab apa? Karena selama ini banyak dari tokoh mereka itu banyak yang selalu bikin gaduh, membuat provokasi, adu domba, ya, seolah-olah ingin mengopok-opok negara kita. Bisa jadi mereka itu punya tujuan, visi dan misi tertentu. Dan yang pasti mereka tidak melakukan mengurus surat-surat sebagai kewarganegaraan Indonesia. Makanya statusnya sampai sekarang ini ya mereka itu masih WNA. Meskipun para Habib yang sekarang ini katanya sih kabarnya itu punya KTP, punya KK, begitu kabarnya. Tetapi karena bapak moyangnya saat tahun 58 itu nggak mau mengurus sebagai WNI, tentunya ya anak cucunya juga atau belum sebagai WNI. Makanya tidak heran tindakan dari klan Pahlawi, anak cucu orang Yaman, antek Belanda ini, ya selalu membuat resah di NKRI ini. Gembar-gembor NKRI, cinta NKRI, membela NKRI, itu hanya bohong belaka. Karena apa? Karena tindakan dan perbuatannya tidak sesuai. Makanya tentang hal kewarganegaraan ini, status para Pahlawi, para Habib ini yang masih WNA, ini harus kita ungkit, kita sebarluaskan supaya pemerintah mendengar
supaya pemerintah bisa melakukan tindakan. Untuk orang-orang yang selalu membuat ricuh, membuat provokasi, membuat adu domba begitu ya, selalu mengobok-obok, membuat provokasi hal-hal yang memperkeruh suasana, supaya nanti kalau pemerintah itu peka begitu ya, bisa melakukan tindakan, syukur-syukur melakukan deportasi kepada orang-orang tersebut. Ya karena mereka statusnya juga masih WNA. Seorang WNA membuat ricuh di suatu negara, wajar kalau disingkirkan, dideportasi. Makanya hal ini, pemberitaan ini tentang status kewarganegaraan mereka itu harus kita sebarluaskan. Tempo hari Gus Subhan itu memang telah melakukan gugatan ke MK, Judicial Review, menggugat status kewarganegaraan para Habib itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut, ada tindakan nyata dari pemerintah. Karena selama ini ribut-ribut tentang Pak Alwi yang selalu membuat propaganda, membuat adu domba, memprovokasi warga pribumi, pemerintah belum ada tindakan. Saya sendiri juga heran. Kita semuanya harus bisa mendorong ini kepada pemerintah. Karena orang-orang yang selalu membuat onar, apalagi masih WNA, ya kalau dideportasi saya rasa itu lebih bagus dan wajar begitu. Dan pemerintah juga harus tegas. Ngapain melindungi orang-orang yang statusnya aja masih WNA? Itu kan bukan orang kita namanya. Lain halnya orang-orang yang meskipun awalnya dari WNA, tetapi kalau sudah WNI, sudah mengajukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dilakukan, seperti orang Cina gitu ya, itu ya kita harus anggap sebagai sesama warga negara. Dan memang menurut sejarah juga selain orang Yaman begitu ya, itu banyak yang membantu berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Meskipun orang Yaman, para Habib Alwi itu pandai membual, mengaku mengklaim pahlawan dari kelompoknya, itu hanya bohong belaka. Yang pasti ya, yang jelas mereka itu dibawa oleh Belanda untuk menanggulangi perjuangan para pribumi Nusantara ya. Maka mereka itu ya antek-antek Belanda, tetap membela tuannya yaitu kolonial Belanda itu. Makanya ada himbauan tahun 58 itu supaya mengurus kewarganegaraannya menjadi WNI, mereka tidak mengurusnya. Karena apa? Karena mereka masih mengharapkan tuannya balik kembali menjajah Indonesia ini. Dan pada kenyataannya, menurut pemberitaan, mereka juga tidak mengakui kemerdekaan negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan berita ini bisa disebarluaskan, dan semoga pemerintah bisa melakukan tindakan pada orang-orang yang statusnya masih WNA ini, apalagi yang selalu membuat provokasi adu domba, membuat kericuhan negara kita. Tentunya pemerintah punya kebijakan, dan kebijakan itu harus diambil yang tepat dan tegas. Jangan dibiarkan orang-orang seperti itu. Kenyataannya pemerintah juga sampai saat ini masih diam-diam saja. Nah, kita sebagai warga negara harus mendorongnya supaya pemerintah melakukan tindakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.